Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore ini kita diperjumpaan kembali dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Nisa yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Idris Enggar Subhanallah hafidahullah. Tidak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada bantuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Mushola At-Tarbiyah Ustaz Abu Idris Enggar Subhanallah hafidahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamu alaih. Saudaraku peserta kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita diberi kesempatan untuk melanjutkan bahasan dari Fiqh Sunnah Nisa, di mana kita tahu dawamnya amal ataupun istimrornya amal itu termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amalan itu amalan yang sedikit, sebagaimana Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ahabul a'mal ilallahi atwamuhu wa inqallah. Amal yang lebih dicintai oleh Allah itu yang lebih istiqomah, lebih dawam, sekalipun sedikit, ya. Karena sesuatu yang dawam itu menunjukkan bahwa orang yang mengamalkannya punya kesabaran, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sisi yang lain diharapkan padanya amal tersebut ikhlas, karena amalan tersebut pelakunya sudah dihamparkan di hadapannya dengan berbagai macam muskilah hujan, muskilah ini itu dan yang lain sebagainya, tetapi tetap amal itu dilakukan. Itu menunjukkan bahwa amal yang terus-menerus itu amal yang lebih diharapkan keikhlasannya dibandingkan amal yang tidak terus-menerus. Di pertemuan kita sore ini kita masih membahas putar pasal azan, ya, dimana pada pertemuan terakhir dimustahabkan bagi seorang wanita kalau dia mendengar azan atau iqamah untuk mengucapkan sebisal yang diucapkan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya. Kemudian beliau menyebutkan wa yustahabu ba'da faragil muadzin minal adzan an tusalli ala nabi alaihi salatu wassalam thumma taquli Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dianjurkan setelah selesai muadzin itu mengumandangkan azan dan kemudian yang mendengar menjawabnya, itu kemudian dia bersolawat. Engkau, ya, seorang wanita, engkau bersolawat kepada Nabi, ya, bersolawat kepada Nabi. Kemudian setelah selesai bersolawat, ya, engkau kemudian mengucapkan doa, wahai Allah,
Rob dari seruan yang sempurna ini dan Rob dari sholat yang tegak ini, berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam al-wasilah, juga berikan kepadanya al-fadilah, keutamaan, dan bangunkanlah untuknya itu kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan yang tertinggi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada salah satu di antara hambanya. Kedudukan tertinggi, ya. Dan itu kita harapkan, beliau sendiri berharap bahwa salah satu dari hamba tersebut adalah beliau alaihi salatu wassalam, ya. Ini dimaklumi, ya. Kemudian wa yustahabu al-iksaru minad du'a bainal adzan wal iqamah fa innahu hinaidzin mustajabun. Termasuk perkara yang dianjurkan itu memperbanyak doa di antara adzan dan iqamat, karena ketika itu doa itu dikabulkan. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, di sini hadis yang sahih, beliau bersabda, doa la yurad bainal adzani wal iqamah, doa yang tidak akan ditolak itu doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah, ya. Sehingga memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah itu sangat dianjurkan, ya. Dan kondisi dari kondisi antara adzan dan iqamah itu kondisi yang dimungkinkan seorang itu selamat dari was-was syaitan, ya. Karena pada saat adzan setan itu akan lari, walaupun nanti balik lagi gitu untuk memberikan was-was. Dan nanti kalau iqamah lari lagi gitu loh, kemudian dia akan datang lagi menggoda di saat sholat, ya. Setan itu sangat tidak menyukai mendengar adzan dan iqamah, karena adzan dan iqamah itu nanti siapa saja dari makhluk yang mendengar itu akan menjadi saksi pada hari kiamat, dan setan tidak mau untuk dirinya menjadi saksi untuk orang-orang yang beriman, mau saksi yang menguatkan, ya. Nah, sehingga di situ suasana yang bagus, ya, suasana yang bagus untuk seorang dia berdoa. Berdoa itu butuh kekusukan, ya, karena berdoa dengan zikir itu beda. Kalau berdoa itu harus dengan konsentrasi hati gitu loh. Hatinya itu benar-benar mengumpulkan seperti doa yang dia panjatkan, isinya seperti itu. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu beliau pernah mendengar perkataan orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi mengatakan nahnu la nuwaswisu fi shalah. Orang Yahudi itu mereka mengatakan kami tidak pernah merasakan was-was dalam sholat. Maka kemudian dengan cerdasnya Abdullah bin Abbas menjawab, ya, ma yasna'u syaitanu ala qalbin kharibin, apa yang bisa dilakukan oleh setan pada hati yang sudah hancur. Artinya hati yang hancur itu tidak perlu digoda dengan was-was, tapi kalau hati yang bersih, hati yang beriman, itulah yang akan digoda oleh setan dengan was-wasnya, ya. Maka berdoa pada kondisi di antara adzan dan iqamah itu memungkinkan kita untuk selamat dari was-was, walaupun tentu was-was itu senantiasa mengintai. Jadi setan menggoda itu mengintai gitu, dan itu dimaklumi. Karena apa? Karena adzan itu menjadikan setan terusir, dan iqamat itu menjadikan setan juga terusir. Walaupun jeda antara adzan dan iqamat itu juga memungkinkan mereka datang untuk menggoda. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, idza kunti bil masjid fala takhruji ba'dal adani illa li daruratin. Apabila kamu itu berada dalam masjid,
Ya, maka jangan kamu keluar setelah adzan kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Dikarenakan apa? Pak Abi Su'aba, Pak Nabi Su'atha, qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzinu faqama rajulun minal masjid yamsi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim. Dari Abi Su'atha, dia berkata, kami waktu itu sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Muadzin waktu itu adzan, ya, maka ada seorang laki-laki itu keluar dari masjid berjalan. Kemudian Abu Hurairah mengikuti dengan matanya sampai dia keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah berkata, adapun orang ini dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya bagus ya kalau punya kesempatan sebelum belum masuk waktu sholat itu seorang pergi ke kamar mandi kalau dia berada di masjid ya, mau kencing ataupun apa ya, kemudian setelah itu wudhu, setelah itu segera dia masuk masjid. Misalnya habis taklim maghrib itu ya, sebelum selesai mau kalau batal atau apa langsung keluar. Adapun kalau kondisi sudah adzan kemudian mau buang air buang air kecil, tentu di situ walaupun itu boleh saja karena darurat ya. Tapi kalau dia punya kesempatan, hendaknya dia keluar itu sebelum adzan. Sebelum adzan. Karena orang yang berada di masjid dalam keadaan dia sudah mendengar adzan itu memang secara asal dia harus sholat di masjid itu. Dia harus sholat di masjid itu. Hukumnya tidak boleh dia keluar untuk pindah sholat di masjid lain. Beda kalau sebelum adzan dia keluar mau sholat di masjid lain, monggo. Tapi kalau di dalam masjid itu hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dia sholat ikut jamaah yang ada di situ. Ya, hurmah masjid itu, kehormatan masjid itu hendaklah dijaga. Ya. Nah, ya. Kalau kemudian habis adzan atau pas adzan dia keluar masjid dalam rangka untuk ke kamar kecil ya. Ini apakah hukumnya haram gitu? Ya sebenarnya nggak haram, hukumnya nggak sampai haram, tapi makruh. Karena setan waktu itu juga larinya ke situ gitu, atau lari ke tempat lain yang sampai dia tidak mendengar adzan. Ya, sampai dia tidak mendengar adzan. Diterangkan bahwa setan itu pada saat lari, ya, pada saat lari mendengar adzan itu dia mengalami, istilahnya itu dalam hadis itu terkentut-kentut itu loh. Ya. Dan itu diterangkan oleh para ulama. Orang itu kalau mengalami ketakutan luar biasa, itu kadang seorang bisa bisa kencing sendiri tanpa sadar, atau bahkan buang air besar. Ya. Makanya orang kalau mati digantung itu ya, gantung itu biasanya air maninya keluar. Kalau dia istilahnya nggak kencingnya itu, dia air maninya akan keluar. Itu dimaklumi. Hewan-hewan itu kalau takut dia bisa buang air besar. Kayak ular itu tandanya kalau dia takut mau dapat serangan itu biasanya dia akan BAB gitu. Nah, kalau manusia biasanya kalau ketakutan itu dia bisa kencing sendiri gitu. Kencing. Nah kalau setan itu pada saat dikumandangkan adzan dia ketakutan luar biasa, dia akan terkentut-kentut saking takutnya. Ya, saking takutnya. Nah, kemudian pembahasan ini selesai, kita menginjak pada pasal yang baru yaitu surutu sihati sholati lil mar'ah, syarat-syarat sahnya sholat bagi seorang perempuan.
Diterangkan di sini wahia asyurutul lati yajibu antatawaffara qabla dukhuliki bis sholati fa idza takhallafa syai'un minha lam akiti sholatu aslan fatakuna batilatan wa ilaiki asyurutu. Syarat-syarat di dalam sholat bagi seorang wanita itu syarat-syarat yang wajib untuk terpenuhi sebelum kamu masuk waktu sholat, sebelum kamu memasuki sholat, bukan waktu sholat, masuki sholat. Apabila ada sebagian darinya yang terlewat, maka sholat itu tidak berlaku, tidak terikat, maksudnya tidak sempurna ya, secara asal dia tidak berlaku, jadilah sholatnya itu batal ya. Dan syarat-syarat untuk sholat sebagai seorang wanita ini ada beberapa. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhuli waktu sholat. Dia mengetahui masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat itu bisa diketahui dengan dia memang sendiri mengetahui, atau dengan dia mempercayakan orang lain, seperti mempercayakan kalau di satu masjid ada muadzin gitu, begitu dia adzan, oh berarti sudah masuk waktu sholat. Atau mempercayakan dengan badan ru'yah dan hisab, yang dia bikin takwim, semacam kalender, yang dengan kalender itu diperbaharui setiap tahunnya ya. Karena kalau kalender abadi itu repot, itu banyak pergeserannya kalender abadi ya. Tapi kalender yang memang diperbaharui, makanya badan ru'yah dan hisab itu akan mengeluarkan tentang waktu-waktu sholat itu setiap bulannya berbeda-beda, dia keluarkan. Makanya besok kalau Ramadan ini penting ya, karena tidak cuma masuknya waktu sholat, tapi juga menyangkut tentang ibadah kita kaitannya dengan puasa, yang diawali masuknya waktu subuh sampai maghrib ya. Nah, ya. Jadi mengilmui dengannya atau mengetahui dengan sarana itu mencukupi insya Allah ya. Kemudian fala tasihu sholatuki qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi ila liudrin faqad qala Allah ta'ala innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa yakfi ghalabatu dhanni annal waqta qad dakhala litubaha as-sholatu bitifaqil fuqaha. Maka ndak sah sholat kamu sebelum masuk waktunya, tidak pula sah sholat setelah keluar waktunya, kecuali karena udzur. Kalau karena udzur seperti orang safar itu ada sholat namanya jamak takdim. Jamak takdim itu misalnya duhur digabung dengan asar, padahal kan belum masuk waktu asar, tapi sholatnya sah, asarnya sah, padahal belum masuk waktu karena adanya udzur safar. Demikian pula setelah waktunya, duhur sama asar jamak takhir, duhurnya sudah habis, dimasukkan sholatnya di waktu asar, ini sah karena ada udzur. Atau udzur seorang dia lupa ya, atau seorang misalnya dia tertidur sampai terlewat waktu sholat, maka itu karena udzur, tidak mengapa ya. Naam. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sungguhnya sholat itu keberadaannya bagi orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya ya, dan mencukupi sangkaan besar, golabahdun, hati itu sangkaan besar bahwa waktu telah masuk ya. Ya, untuk kemudian dia boleh melakukan sholat dengan kesepakatan para fuqaha. Jadi boleh manakala, satu contoh ya, daerah yang tidak pernah mengenal matahari, atau daerah yang 24 jam dia melihat matahari, 24 jam dia lihat matahari gitu.
maka nanti waktu maghribnya, waktu isya-nya itu disangkakan gola bandonnya dengan sangkaan besarnya, bukan kemudian tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh, bukan seperti itu, tapi dengan perhitungan disangkakan gola bandon, sangkaan besar hatinya. Ya, karena ada beberapa yang memang mendapati matahari itu bisa setahun ya, artinya hari-harinya itu dia lihat matahari terus, itu ada. Ada berapa negara gitu, dan ada beberapa negara yang mendapati matahari itu cuma berapa jam, jadi kebanyakannya malam ya, kebanyakannya malam. Nah, kalau mataharinya dapati banyak itu dan masih matahari tenggelam, bisa tenggelam, wah itu kalau puasa Masya Allah lamanya, Masya Allah lamanya, karena mataharinya itu cuma terbenam sebentar sekali. Sampai ada yang 3-4 jam saja. 3-4 jam berarti puasanya itu bisa sampai 18 sampai 19 jam. Itu ada di beberapa tempat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya adalah at-thaharatu minal hadatsaini al-asghar ya, as-asghari wal akbari ma'al qudrati, yaitu bersuci dari dua hadas kecil maupun besar ma'al qudrah, bagi yang mampu gitu. Kalau dia mampu. Waqad taqaddama qaulun Nabi alaihi salatu wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Telah berlalu sabda Nabi, Allah tidak akan menerima salat yang tanpa bersuci. Ya. Dan niat bersucinya itu kan, niat bersuci itu niatnya kan untuk mengangkat hadas ya, niatnya untuk mengangkat hadas. Bagaimana kalau ada orang yang dia berhadas terus, kencing, anyang-anyangan gitu, anyang-anyangan atau istihadah, itu kan kalau dibahas adalah dia hadas terus menerus. Maka sebagian ulama ada yang memandang untuk niat wudunya itu bukan niat mengangkat hadas, tapi namanya untuk untuk istibahu atau istihabatu as-sholati, untuk membolehkan sholat. Nah, itu ada sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i berpandangan itu. Jadi untuk membolehkan sholat, karena kalau dia keluar kencing terus kan batal terus ya, sehingga niatnya itu untuk membolehkan sholat dalam kondisi dia kencing terus. Konsekuensinya kalau seperti itu ya dia mau sholat wudhu lagi gitu loh. Jadi setiap kali sholat dia mesti wudhu ya. Namun wallahu ta'ala alam, dalam perkara ini yang diajarkan oleh Nabi, setiap kali masuk waktu sholat dia mesti memperbaiki wudhunya, sehingga hadasnya dalam kondisi yang dimaklumi atau diberi udzur padanya, di mana dia bisa sholat, itu dibatasi dengan masuknya waktu sholat. Setiap kali masuk waktu sholat dia mesti wudhu, walaupun belum batal secara hukum. Kalau dibahas tentang pengangkatan hadas ya, sebagian ulama menganggap itu bukan mengangkat hadas, tetapi membolehkan sholat dalam kondisi adanya hadas yang terus menerus ya, dan para ulama juga membahas tentang masalah tayamum ya. Tayamum itu mengangkat hadas atau sebenarnya pemboleh sholat. Kalau mengangkat hadas ya selagi belum batal ya seorang boleh sholat terus, tapi sebagian ulama memandang itu adalah pemboleh sholat, karena tidak ada yang mengangkat hadas, yaitu wudhu. Kalau pemboleh sholat, setiap kali dia mau sholat dia harus tayamum. Itu yang masyhur di tempat kita kan yang kedua itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau lihat ada orang yang setiap kali mau sholat karena tidak ada air dia tayamum lagi, maka tidak perlu untuk diingkari ya, karena seperti itu ada ilmunya juga, ada penjelasannya di kalangan para ulama.
Kemudian wali hadis Abi Hurairah anna Nabi alaihi salatu wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Juga didasarkan kepada hadis Abi Hurairah bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian ketika salah satu dari kalian itu berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia wudu baru kemudian diterima. Kemudian yang ketiga adalah taharatu as-saubi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Ya. Yaitu bersihnya pakaian dan badan serta tempat yang digunakan sholat di dalamnya. Amma taharatu saubi faqala ta'ala. Adapun bersihnya pakaian, Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah, bersihkanlah. Wa amma taharatul badani faliqaulihi ta'ala faliqaulihi alaihi salatu wasalam liman sa'alahu anil madhi. Adapun sucinya badan itu didasarkan sabda Nabi tentang orang yang bertanya kepada Nabi tentang madhi. Madhi itu membatalkan wudu ya. Maka Nabi bersabda tawaddo waksil dakaroka. Wudulah kamu dan cucilah kemaluanmu. Nah, apa yang disebutkan di sini itu namanya adalah apa? Tartibun dikriyun. Tertib penyebutan. Tertib yang sifatnya penyebutan dan bukan dikru tartibin. Bukan penyebutan tertib. Karena kalau penyebutan tertib ini berarti wudu dulu, setelah itu baru membersihkan kemaluan. Ya ini jelas batal ya. Namun ini adalah apa? Bukan dikru tartibin, tapi tartibin dikriyun, tertib yang sifatnya penyebutan saja. Artinya yang awal diletakkan di belakang, belakang diletakkan di awal, itu tidak ada masalah. Kalau dari urutan itu waksil dakaroka tawaddo, cuci kemaluan kamu dulu, baru setelah itu wudu gitu. Kan secara urutan seperti itu, bukan malah sebaliknya. Nah, ini namanya apa? Tartibun dikriyun. Tertib sifatnya penyebutan saja, di mana yang awal diletakkan di belakang diletakkan di awal. Waqala lil mustahadah, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda untuk orang yang istihadah, iksili angkidama wasolli, cucilah darimu darah, kemudian sholatlah. Di situ ada yang terjeda. Sebenarnya cucilah padamu darah, kemudian wudu, setelah itu sholatlah. Ya, setelah itu kemudian sholat. Ya, itu dimaklumi. Gitu. Amma taharatul makan, adapun sucinya tempat, fali amrihi alaihi salatu wasalam bi iraqati sajlil ma ala baulil a'rabi fil masjid. Adapun sucinya tempat itu dikarenakan Nabi memerintahkan untuk menumpahkan setimba dari air kepada kencing orang Arab gunung di masjid. Nabi waktu itu meminta untuk diambilkan satu sajlil ma, ya, satu ember berisi air, kemudian beliau mengguyurkannya. Itu menunjukkan bahwa tempat juga harus suci. Ya. Artinya pakaian, badan, juga tempat harus suci. Wa hadhihi al-adilatu tadullu ala wujubi tadhhiri thawb wal badani wal makan qabla sholati. Lakin hadza la yustaratu bi ma'na anna man sholat wa 'alaiha najasatun wa hiya alimatun biha mustatiyatun li izalatiha takunu asimatan wa sholatuha sahihatun. Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya untuk membersihkan pakaian, badan, demikian pula tempat sebelum sholat. Namun, perkara ini tidaklah disyaratkan dengan makna bahwa barang siapa yang dia sholat sementara padanya ada najis dan dia tahu kalau di situ ada najis, yang dia mampu untuk menghilangkannya, berarti dia takunu asimatan, ya,
dia ini berdosa dan sholatnya sah. Ya, ini tidak disyaratkan dengan makna yang tadi telah disebutkan gitu. Makanya ada pembahasan tentang apa? Di sini kalau dia tahu di awal ya, tahu di awal atau tahu di tengah itu ada penjelasan. Sehingga di dalam faedah itu lebih diperjelas makna ini. Ya, maknanya seperti ini. Idza sholaiti wa alaiki najasatun la ta'lamina biha fasolatuki sohihatun ya wala i'adata alaiki. Apabila kamu sholat sementara kamu punya najis yang sebelumnya kamu tidak tahu najis itu, maka sholatmu itu sah. Kalau dia tidak tahu dan tidak perlu untuk mengulangi, ya, tidak perlu untuk mulai. Namun apabila wa idza alimti, kalau kamu tahu najis tersebut asna as-sholah, di tengah sholat, fa in amkanaki izalatuha wa anti fi sholah fa aziliha wa atammi sholataki. Ya, kalau kamu itu tahu di tengah sholat dan memungkinkan untuk kamu menghilangkannya sementara kamu dalam keadaan sholat, kamu hilangkan dan kamu sempurnakan sholat kamu. Artinya termaafkan ketidaktahuannya, ya. Namun dengan catatan dia mampu untuk menghilangkan. Seperti Nabi melemparkan sandalnya karena mampu. Tapi tidak disebutkan kalau pakaiannya yang kena najis. Kan tidak mungkin dilepaskan, dilempar. Tidak mungkin gitu. Ya, ini beda lagi baca. Fa in lam yumkin izalatuha fala haraj. Kalau tidak mungkin maka tidak mengapa. Tahu kalau najis itu di rakaat ketiga gitu loh. Tahu di dalam di bajunya atau di rukuhnya. Ya tidak perlu dilepas rukuhnya. Dia telutkan sampai selesai. Karena masuk pada kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Namun kita tahu bahwa kalau dia mengetahui dari awal, ingat ya, mengetahui dari awal, kemudian dia sholat sengaja dengan sholat itu, padahal dia mampu untuk menghilangkannya, mampu untuk memakai yang lainnya, tidak ada udzur, ya, maka seperti itu sholatnya yang benar adalah apa? Dia batal, tahu dari awal dan mampu untuk mengganti dengan yang lainnya. Tapi kalau dari awal dia nggak mampu untuk, dia tahu dirinya najis tapi dia nggak mampu untuk menghilangkannya, seperti orang sakit berbaring di rumah sakit, ya, maka itu karena udzur, sholatnya sah dari awal sampai akhir sekalipun dia dalam keadaan ada najis pada dirinya. Misalnya orang yang lumpuh, orang apa itu, ya, di rumah sakit itu, tidak mengapa. Faqad jaa Jibrilu lin Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa fi sholati wa akhbarahu anna fi na'laihi khubsan wa khala'ahuma an-nabi alaihi salatu wasallam wa atamma sholatah. Maka sungguh telah datang Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam sementara beliau sedang sholat waktu itu. Kemudian Jibril mengkabarkan kepada Nabi bahwa pada kedua sandal beliau itu ada najis. Maka Nabi pun melepaskan keduanya dan beliau menyempurnakan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Sholat rakaat di mana beliau belum tahu itu tidak menjadikan sholatnya batal. Ya, tidak menjadikan sholatnya batal. Kenapa Nabi melakukan? Karena melepas sandal itu memungkinkan. Melepas sandal memungkinkan. Kalau melepas baju kan tidak mungkin. Melepas sarung mungkin bisa. Bagi yang di atasnya, di bawahnya pakai sirwal, pakai celana, tidak ada masalah dilepas. Kalau memang sarungnya najis. Atau misalnya dia pakai baju double, dilepaskan, dilemparkan, kemudian dia lanjutkan pakai baju yang ada di dalamnya. Misalnya kayak baju hem, di luarnya pakai jas, maka jasnya yang kena najis dilemparkan bisa. Termasuk peci juga bisa. Ya, wallahu taala alam. Jam berapa sih? Kemudian kita ya lanjutkan lagi
satu lagi ya. Tapi ini masuk pada poin baru ya. Amakinu nuha anis sholati fiha. Berbagai tempat yang dilarang untuk sholat di dalamnya. Ya. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Karena ini masuk pada subpasal baru, tempat-tempat yang memang dilarang untuk sholat dalamnya. Di antaranya adalah mabarikul ibil, tempat mendurumnya unta. Unta mabit di situ ya, tapi itu fiha, dia tidur di situ. Ini dilarang untuk sholat di situ. Ya. Namun karena waktu yang apa istilahnya tidak mencukupi, kita cukupkan sekian ya. Ya, atau kalau kita tambahkan nanti waktunya juga malah molor ya. Ya. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia ataupun pembawa acara. Baik, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abu Idris Enggar Subhanallah hafizahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kamusa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Awan Ustadz, anak ingin bertanya tentang bab yang apabila engkau berada di masjid, maka janganlah engkau keluar dari masjid sesudah adzan dikumandangkan kecuali untuk keperluan darurat. Hal yang paling umum Ustadz, ketika saat kajian banyak ummahat yang membawa serta anak kecil yang kadangkala ketika ingin sholat, pas ketika sholat itu anaknya diletakkan, terus qadarullah anaknya rewel atau gimana, itu termasuk suatu hal yang masuk pada adapun kondisi sudah adzan. Kalau dia punya kesempatan sudah adzan, dia keluar itu termasuk gimana ya Ustadz? Ahwan, anak nyusun katanya susah Ustadz. Nah, tentang anak kecil kemudian keluar ya, padahal adzan sudah dikumandangkan ya, Ya untuk Ustadz, seorang wanita. seperti itu Ustadz. Ahwan Ustadz, Itu termasuk perkara yang menjadi hajat ya, ataupun udzur ya. Karena bagi seorang tatkala membawa anak ke masjid, anak itu kan bisa dua keadaan. Pertama adalah dia sebelum tamyiz, dan yang kedua adalah setelah tamyiz. Nah, kalau setelah tamyiz itu keadaannya tentu dia diperbolehkan untuk ikut di dalam shaf. Tapi kalau sebelum tamyiz kan dia cukup menjaganya. Bahkan di dalam sholat pun dijaga. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau membawa Hasan ataupun Husain, ya tidak ikut sholat karena waktu masih umur yang sebelum tamyiz. Bahkan sampai cucu beliau ini istilahnya nunggangi Nabi di bagian punggung ketika sujud. Itu menunjukkan dia tidak sholat kan. Adapun di luar waktu-waktu tersebut ya, sebagaimana dimaklumi Nabi pernah sholat mengimami, di belakang ada ibu-ibu yang bawa anak kemudian nangis. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mempercepat sholatnya. Nah, maka di situ kalau dari maksud adzan itu maksudnya kan sebenarnya untuk sholat gitu. Kalau dalam perkara yang menjadi maksud sholat saja berlaku udur seperti itu, maka apa yang menjadi bukan menjadi maksud, tentu udur itu lebih diberlakukan. Artinya kalau misalnya seorang ibu kemudian atau orang tua bawa anak kemudian dia keluar setelah adzan, ini tidak mengapa, insya Allah. Mungkin demikian. Ada lagi?
Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah tambahan di taklim pada sore hari ini. Dan para peserta kami yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia, apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.